Oke teman-teman, sebelumnya makasih banget buat teman-teman yang udah selalu support channel ini sampai sekarang. Hari ini kita mau bahas satu ayam lagi buat para buzzhead. Udah lumayan lama ya sejak KZ XHBB, KZ ISX, kemarin juga ada Escort Adonis, ya walaupun nggak buzzhead banget juga sih. Nah buat yang satu ini, saya juga mau ngucapin makasih banget buat Om Willy dan Zuhdi yang udah ngebantu buat menghadirkan produk ini ke sini buat kita review. Dan tentunya buat Hidis juga, karena produk ini dikirim langsung oleh Hidisnya ke alamat saya. Pokoknya terima kasih dan sukses selalu buat Hidis dan Om Willy dan Zuhdi. Oke, nggak usah lama-lama teman-teman. Ini review saya untuk Hidis MS1 Galaxy. Sebelum mulai ke pembahasannya, saya mau sampaikan beberapa disclaimer dulu. Semua informasi yang akan teman-teman terima dari video ini 100% adalah opini saya pribadi. Dalam penulisan skrip maupun pengumpulan informasi juga semuanya saya kerjakan mandiri kecuali dua hal. Kemarin ada permintaan dari pihak pengirim untuk supaya ayam ini di burn in terlebih dahulu sebelum seluruh informasinya disampaikan dalam bentuk video review. Ini udah saya penuhin sih. Terlepas dari teman-teman percaya soal burn in atau enggak, karena ini amanah, jadi ya saya burn in sesuai sama yang diamanahkan. Saya pakai ayam ini buat daily, ngerjain kerjaan video editing di kantor, dengerin podcast, nonton review, dan yang jelas juga buat dengerin musik-musik kesukaan saya kayak Eversales, One Ok Rock, Yui, Dragon Force, Trivium, Taylor Swift, Christina Perri, Katy Perry, Halfmet, Noah, Ungu, For Revenge, Kilns, banyak lah. Saya juga nge-burn in ayam ini sambil ditinggal tidur beberapa kali. Biasanya dari jam 10-an malam sampai jam 4 pagi pakai di HP mungil ini. Kadang juga pakai HP aja. Untuk berapa jam waktu burn in yang udah dijalanin, saya nggak menghitung persisnya udah dapat berapa jam. Tapi saya rasa udah lebih dari cukup kalau permintaannya hanya burn in 8 jam per hari selama 4 hari. Yang kedua, ada permintaan buat nyiapin seenggaknya ada 1 buah eartips whiteboard. Ini juga udah saya siapkan. Kebetulan udah punya juga eartips Akustun AET07. Eartips lain saya juga ada Spinfit CP145, Akustun AET08, sama beberapa eartips standar bawaan ayam-ayam yang saya punya. Kita masuk ke harga pasarannya dulu. Untuk harganya sendiri saya belum yakin MS1 Galaxy ini di Indonesia harganya berapa. Kalau nggak salah di beberapa toko udah mulai jualan harganya kisaran 250 sampai 300 ribuan. Link pembeliannya secepatnya bakal saya taruh di deskripsi. Buat teman-teman yang penasaran bisa cek. Lanjut ke spesifikasinya. Hidis MS1 Galaxy ini konfigurasinya 1DD aja, alias cuma ditandemin 1 buah dynamic driver. Dia punya impedansi 32 ohm, sensitivitasnya 108 dB, koneksi dari driver ke kabelnya pakai tipe 2 pin 0,78 mm, bukan QDC Type-C ya teman-teman ya. Frekuensinya 20 Hz sampai 40.000 Hz. Untuk packagingnya, ukuran boxnya sedikit lebih besar dari box standarnya KZ, lebih tebal juga, tapi untuk feel unboxingnya sendiri sih biasa aja, nggak ada yang spesial. Detail dari boxnya bisa teman-teman lihat aja. Di sini ada mockup unitnya, ada Hidis di sini, ada waifunya. Sisanya kayak gini-gini aja. Oke, lanjut ke kelengkapan dari paketnya. Sekaligus kita akan bahas juga build quality-nya. Yang pertama ke eartipsnya dulu. Kita di sini dikasih 3 pasang aja eartipsnya. Kualitasnya standar, tipis, cukup lembut. Pas dipakai juga untuk fittingnya nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah sama sekali buat saya. Lalu kabelnya. Jenisnya OFC, silver plated, single line di bagian atasnya, yang kanan ada mikrofonnya. Lalu splitternya materialnya plastik aja, tapi ada finishingnya yang bikin looksnya kelihatan kayak metal atau aluminium. Lumayan keras juga sih. Kabel bagian bawahnya dual line, dibikin twisted kayak gini. Bagian jacknya L-shape, housing jacknya kombinasi, ada material karetnya di sini. Sisanya sama kayak splitternya. Jacknya 3,5 mm, gold plated, 4 pole. Overall tekstur kabelnya lembut, nggak kaku, nggak gampang ruwet, dan yang paling penting nggak ada gejala mikrofonik. Udah ada earhooknya juga di sini, kaku, tapi harusnya nggak ada masalah, soalnya bentuk earhooknya juga udah bagus di lingkar daun telinga saya. Lalu ini unit IM-nya teman-teman. Single dynamic driver, jenisnya dual magnetic, material housingnya full resin, ada logo Hidisnya di sini. Di sini juga ada tulisannya, hidis.com. Di bagian dalam faceplate-nya ini ada lapisan, semacam apa ya, yang bikin kelihatan kayak efek hologram atau berkilau kayak gini. Cuma sayangnya di bagian dalam housingnya ini kelihatan banget kayak kopong. Kelihatan banget di dalamnya ada rongga yang masih cukup luas. Menurut saya sih lebih bagus kalau finishingnya ini dibikin matte aja, biar sekalian nggak kelihatan dalamannya. Daripada kelihatan dalamannya tapi kopong kayak gini. Atau kalau enggak, malah lebih bagus lagi kalau dibikin kecil aja sekalian housingnya ini. Itu aja sih, tapi udahlah, udah kadung jadi produk juga. Sisanya, untuk nozzle-nya oke, bahannya metal, finishingnya brush silver kayak gini. Filter di bagian dalam nozzle-nya juga bermaterial aluminium. Sisanya tinggal kartu-kartu ini aja. Buat pencinta karakter waifu, barangkali ada yang suka,
Gas nih, cantik waifunya buat kalian koleksi. Kita lanjut ke fittingnya. Kalau dari bentuk housingnya sendiri emang kelihatan agak gendut, tapi di pemakaian sehari-hari nggak ada masalah sama sekali. Bentuk housing bagian dalamnya juga nggak aneh-aneh, banyak bagian yang dibikin rounded, nggak ada bentuk yang bener-bener tajam atau potongan resin yang kasar. Dan yang jelas kesannya enteng di telinga, ringan banget, dan sangat nyaman. Earhooknya juga fit banget buat bentuk dan ukuran telinga saya. Jadi overall nggak ada masalah di fittingnya dan nyaman-nyaman aja. Kekedapannya juga cukup bagus. Sekarang kita lanjut ke pembahasan sound quality-nya teman-teman. Di sini, saya tetap menjadikan eartips bawaan Hidis MS-1 Galaxy ini sebagai setup defaultnya. Secara umum, tonal dari Hidis MS-1 Galaxy ini V-shape dengan fokus di bagian bassnya, khususnya di bagian mid bassnya. Teman-teman bisa lihat di grafiknya, sangat jelas bentuknya V-shape turun di bagian mid range-nya. Bagian sub bass, mid bass, lower mid, sampai ke mid-nya kelihatan banget sangat gendut. Tapi ketika benar-benar didengerin, saya pribadi lebih condong ngerasain tonal L-shape daripada V-shape di MS-1 Galaxy ini karena bassnya sangat dominan. Bassnya ini punya kuantitas yang besar, gendut, fokus di bagian mid bassnya, nampol banget, tebel banget bassnya. Impact sub bassnya juga berasa cukup dalam, tapi bukan yang dalam-dalam banget. Lebih ke gebukan sub bassnya sih yang gede. Kontrol bassnya sedikit kurang bagus, ada gejala bloated ke arah midnya. Kalau ngomongin speed bass, ini udah jelas speednya cukup lambat. Untuk playlist musik pop, dangdut ini oke. Buat EDM ini juga masuk. Teman-teman akan suka dengan rumble-nya atau gemuruh bassnya. Di sini cukup berasa, decay bassnya juga panjang dan lumayan booming. Tapi buat teman-teman yang playlistnya musik-musik bertempo cepat, musik-musik metal, emo, atau hardcore dengan kick drum double pedal, udah pasti nggak cocok sama MS-1 Galaxy ini kalau ngejar tempo bassnya. Untuk musik-musik rock masih aman-aman aja, kalau nggak yang pakai kick drum bertempo cepat. Untuk vokalnya, posisinya agak mundur di belakang bassnya. Baik vokal laki-laki maupun perempuan di MS-1 Galaxy ini dipresentasikan dengan sangat tebal. Jelas, ini hasil kolorasi dari mid bassnya yang bloated ke area lower mid range-nya. Buat teman-teman yang suka vokal tebal, ini bisa jadi cocok. Tapi buat sebagian dari kita yang lain, boleh jadi akan merasa vokal dari MS-1 Galaxy ini terlalu tebal dan agak kurang clear. Untungnya, vokalnya ini bukan vokal yang madi banget atau posisinya mundur banget. Artikulasinya sedikit kurang detail, tapi nggak sampai yang mengganggu yang sampai bikin lirik lagu susah didengerin atau yang gimana-gimana. Untuk nyantai, sebenarnya vokal dari MS-1 Galaxy ini nyaman buat didengerin lama-lama, nggak ada vokal yang kasar atau sibilance yang mengganggu, macam-macam lagu juga enak aja di MS-1 Galaxy ini, terutama buat teman-teman yang nggak suka vokal yang ketipisan. Tapi buat teman-teman yang mungkin seleranya analitikal, mungkin nggak akan suka dengan vokal yang presentasinya ketebelan kayak gini. Untuk treble-nya juga posisinya mundur, presentasinya soft, suara simbal, suara petikan gitar, genjrengan gitar, berasa agak kurang lepas, kurang airy, kesan warm-nya masih cukup dominan sampai ke treble-nya ini. Walaupun di area 8 kHz ada peak yang juga cukup berasa. Baiknya, untuk di bagian-bagian yang lain nggak ada peak lagi, vokal atasnya juga aman dari sibilance maupun shorty. Untuk treble extension-nya biasa aja, nggak yang buntung-buntung banget juga, tapi juga bukan yang bisa dibilang ekstensinya bagus. Ya, biasa aja lah. Untuk teknikalitasnya, sound staging-nya biasa aja, bukan yang sempit, tapi bukan yang luas-luas banget juga. Lebih ke kanan kirinya aja sih yang agak lumayan lebar. Sedangkan atas bawahnya atau height-nya, dan depan belakang atau depth-nya masih kurang terasa. Jadi secara keseluruhan imaging-nya juga belum bisa dibilang 3D. Untuk separasi dan positioning-nya, secara kepisah-pisahnya udah cukup, nggak terlalu berasa numpuk-numpuk. Cuma emang ini bassnya tebel banget, tetap aja masih ada rasa-rasa kalau bassnya ini numpuk di atas suara yang lainnya. Positioningnya juga standar-standar aja, seenggaknya masih bisa dianalisa suara instrumen apa datangnya dari mana kalau di musik-musik yang santai. Tapi kalau udah dikasih musik-musik yang instrumennya rumit, positioningnya maupun separasinya gampang banget kacau di sini. Untuk clarity dan layeringnya, buat saya pribadi masih agak kurang. Bassnya seakan masih jadi layer sendiri, yang nutupin layer yang lainnya, yang bikin clarity-nya jadi kurang clear atau kurang bening. Untuk detailnya juga biasa-biasa aja, masih cukup lah buat dengerin musik-musik yang santai. Tapi untuk kuping-kuping audiophile yang seleranya analytical, MS-1 Galaxy ini agak kurang penyajian detailnya. Nah, itu tadi kalau kita pakai eartips bawaannya teman-teman ya. Gimana kalau pakai eartips whiteboard, semacam Akustune AET07? Ada perubahan yang cukup noticeable teman-teman. Tapi nggak sampai yang signifikan sih. Vokalnya jadi sedikit lebih maju, bassnya juga lebih terkontrol, nggak terlalu bloated ke area mid-nya, treble-nya juga lebih open, sedikit lebih airy, clarity-nya juga sedikit membaik, dan untungnya juga, peak di 8 kHz-nya nggak terlalu ikutan naik. Nah, di pembahasan ayam basshead, biasanya akan ada teman-teman yang nanya, gimana Hidis MS-1 Galaxy ini kalau dibandingin sama KiKZ XHBB atau KZ ISX. KiKZ XHBB atau KZ ISX punya subbass yang berasa lebih dalam, sedangkan mid bass-nya MS-1 Galaxy ini berasa lebih berbody. Kontrol bass-nya di KiKZ XHBB, KZ ISX, saya rasa lebih bagus. Untuk mid dan vokalnya, MS-1 Galaxy lebih punya kolorasi, tebel, efek dari mid bass yang bloated ke area lower mid range-nya.
Di KZ TSX paling berasa clear vokalnya, walaupun tetap posisinya masih cukup mundur. Sedangkan untuk treble-nya, tiga-tiganya punya treble yang aman, tapi Hidis MS-1 Galaxy ini punya peak di area 8 kHz yang ini cukup noticeable. Untuk treble extension-nya, KZ XHBB dan KZ TSX sedikit lebih panjang. Secara teknisnya, MS-1 Galaxy berasa punya staging yang lebih lebar kanan kirinya dibanding KZ XHBB atau KZ TSX. Tapi untuk keseluruhan imaging 3D-nya, KZ XHBB dan KZ TSX sedikit lebih bagus. Separasi, layering, positioning di KZ XHBB dan ESX juga sedikit lebih baik. Nah, itu tadi kalau dibandinginnya sama KZ TSX dan KZ XHBB ya teman-teman ya, yang harganya lebih murah. Gimana kalau dibandinginnya sama S-Core Adonis yang harganya lebih sepadan? Saya pribadi ngerasain baik secara tonal maupun teknikalnya, S-Core Adonis lumayan telak lebih unggul. Dengan tonal balance yang lebih bagus, vokal yang lebih maju, treble yang lebih tegas, walaupun untuk bassnya, khususnya di bagian mid bassnya, memang MS-1 Galaxy ini lebih nampol dan lebih gendut. S-Core Adonis juga lebih punya kesan yang jernih, tegas, dan lebih natural walaupun dia pakai balance armatur untuk mid dan treble-nya. Sound staging, 3D imaging, separasi instrumen, positioning, layeringnya, semuanya di S-Core Adonis lebih unggul. Sedikit banyak juga dipengaruhi dari penggunaan konfigurasi multi-drivernya. Untuk kualitas suara dari mikrofonnya, teman-teman bisa cek hasil rekaman berikut ini. Tes 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor Hidis MS-1 Galaxy. Tes 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor Hidis MS-1 Galaxy. Nah, kesimpulan dari saya, dengan bandrol harga di atas 200 ribuan, saya rasa Hidis masih belum bisa bersaing karena emang persaingan di kelas harga ini udah sangat-sangat ketat. Udah jadi sweet spot banget lah persaingan di kelas harga ini, di mana produk-produk bagus kayak Moondrop Q2, KZ-Defy, S-Core Adonis juga ada di kelas ini. Nah, lalu Hidis MS-1 Galaxy ini bisa direkomendasikan atau enggak? Atau direkomendasikannya buat siapa? Ya, tetap bisa saya rekomendasikan buat teman-teman yang emang pecinta bass banget, yang pengen fokus banget ke bassnya. Mungkin untuk urusan mid bass, Hidis MS-1 ini kuantitasnya yang paling besar di kelasnya. Dan juga buat teman-teman yang super sensitif sama treble. Ya emang sih, ada peak di 8 kHz-nya, tapi secara overall masih sangat aman. Buat nemenin kerja, ngerelaksin pikiran, pakai musik-musik santai, saya rasa MS-1 Galaxy ini jadi yang paling bisa nemenin lama-lama, dan paling nggak bikin capek, baik dari tonal yang sangat nggak analitikal, maupun fitting dan bobot fisiknya yang nyaman dan sangat enteng. Dan saya sarankan buat teman-teman yang tertarik buat nyobain Hidis MS-1 Galaxy ini, siapkan aja tips whiteboard, semacam Akustune AET07, atau yang lebih wide lagi lah. Seenggaknya nanti ada sedikit improve, kalau teman-teman nggak cocok sama tonal dari setup bawaannya. Toh bisa jadi investasi juga tipsnya, bisa dipakai lagi nanti di ayam-ayam kita yang lain. Untuk soal burn-in, sejujurnya, saya pribadi nggak terlalu ngerasain perubahan dari sebelum dan sesudahnya, kecuali sedikit aja. Ya di bawah 5% lah kira-kira perubahannya. Dari membran dari mic driver yang mungkin masih kaku di awalnya, ke kondisi membran yang lebih dinamis setelah proses burn-in. Di ayam-ayam saya yang lain pun sama juga. Belum pernah saya nemuin perubahan suara yang signifikan dari proses burn-in. Oke teman-teman, itu aja dari saya untuk review dari Hidis MS-1 Galaxy ini. Kalau ada yang perlu dikoreksi dari review ini, atau teman-teman ada pendapat yang lain, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Teman-teman yang mau tanya juga silahkan di komen aja. Biasanya nanti kalau saya belum kasih jawaban juga banyak teman-teman yang akan bantu jawab di sini, kayak di video-video sebelumnya. Tapi sebisa mungkin saya akan selalu balas komen dari teman-teman. Jangan lupa like kalau teman-teman suka pembahasan Hidis MS-1 Galaxy kali ini, share ke teman-teman yang lain kalau dirasa video ini bermanfaat. Yang belum subscribe, bisa silahkan subscribe supaya nanti kita bisa diskusi lagi di video-video berikutnya. Oke, assalamualaikum.